Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Mr. Mui Channel. Kali ini kita akan membahas tentang cara kerja bel cerdas cermat. Yang kita akan bahas kali ini adalah bel cerdas cermat untuk 3 regu menggunakan suplai tegangan DC 12 volt. Sebelum kita bahas, kita akan mengenal dulu beberapa komponen ya. Ini yang A ini adalah beban ya, berupa bel, biasanya juga diparalel dengan lampu ya. Ini nanti lampunya A, B, C ini kita buat berwarna-warna lampunya ya. Misalnya yang C kuning, yang B biru, yang A merah misalnya ya. Kemudian di kotak yang ini yang saya tunjukkan ini namanya relay ya. Relay itu adalah semacam saklar, bukan saklar sih, tapi memang saklar, tapi sistem kerjanya berdasarkan magnet ya. Jadi saklar dengan sistem kerja berdasarkan magnet. Jadi kita menggunakan di sini 1 2 3 4 5 ya. Kita menggunakan 5 relay ya. Untuk bel cerdas cermat 3 regu. Kemudian di sini ini adalah tombolnya, yang hitam ini tombol regu A, kemudian ini tombol regu B, ini tombol regu C ya. Kemudian yang di sini ini sumber tegangan DC minus ya, negatif. Kemudian yang di sini sumber tegangan DC 12 volt positif. Baik, kita akan mulai membahasnya ya. Nah, sistem kerja bel cerdas cermat itu, apabila regu A sudah menekan duluan, maka regu B, regu C, dan regu yang lain itu walaupun menekan tombol ini tidak bakalan bunyi ya. Jadi kalau regu A sudah tekan tombolnya, maka regu B, regu C, dan seterusnya itu tidak akan bisa membunyikan belnya atau lampunya walaupun ditombol juga. Jadi selisih waktunya itu hanya sepersekian detik. Jadi kalau terlambat tombol, maka yang terlambat itu tidak bakalan bunyi. Nah, kenapa seperti itu? Kita akan coba terangkan ya prinsip kerjanya atau cara kerja rangkaian ini. Yang pertama, kalau arus listrik masuk dari positif ini merah ya, silakan pemirsa perhatikan kursor saya ya, maka dia akan sini ya, sini, kemudian ke tombol ini. Jadi kalau tombol ini ditekan, maka arus listriknya menyeberang ke sini, kemudian lewat yang hijau ini dia akan ke sini. Nah, di sini saklarnya itu ada NO-nya, ada NC-nya. Apa itu NO? NO itu adalah normal open. Jadi dalam keadaan relay ini tidak bekerja, saklarnya ini terbuka atau tidak terhubung. Sedangkan NC itu singkatan dari normal close. Artinya, saat relay ini tidak bekerja, maka saklarnya ini dalam kondisi close atau terhubung. Nah, yang normal close itu yang ini sebelah kanan ini ya. Ini NC, ini NC, ini NC, 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 ini semua NC ya. Sementara yang sebelah kiri ini NO ini. Yang ini NO. NO, 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 NO ya. Jadi bebannya ini kita hubungkan ke NO semua ya, NO. Nah, kita ulangi lagi ya. Jadi kalau arus listrik masuk dari positif sini melalui tombol ini, setelah tombolnya ditekan ini kan terhubung ya, sehingga arus listrik menyeberang ke sini ya, ke sini, kemudian ke sana. Ini juga terhubung. Kenapa terhubung? Karena dia NC ya.
NC. Terhubung ke sini, lalu ke relay kedua. Ya, relay kedua, lalu lewat NC relay kedua, dia masuk ke kumparan relay 1. Maka kumparannya mendapat arus listrik, sehingga kumparan ini bekerja menghasilkan magnet sehingga menarik saklar-saklar NC ini menjadi, yang tadinya NC tertutup menjadi terbuka, dan dia akan pindah ke NO sini, sehingga arus listrik yang dari sini nih ya, yang sebelah ini yang merah, yang ini dia akan pindah ke kiri, yang ini ya, pindah ke kiri, sehingga bel A ini akan berbunyi. Bel A-nya akan berbunyi. Kenapa? Karena mendapat arus dari sini. Dari sini ke sini, ke sini. Ini jadi NO-nya jadi tertutup ya. Sehingga menghidupkan bel regu A. Nah, pada saat regu A sudah ditekan, maka kita lihat sekarang regu B dan regu C. Apa yang terjadi? Apakah regu B dan regu C bisa ditekan tombolnya, atau kalau ditekan tombolnya apakah bisa bunyi? Kita perhatikan ya. Jadi arus listrik di regu B itu diperoleh dari sini. Coba pemirsa perhatikan ya, ini arahnya dari sini. Nah, dari saklar NC relay 1. Nah, tadi seperti kita pahami bahwa pada saat relay 1 bekerja, maka NC-nya ini terbuka, sehingga tombol regu B itu sudah tidak mendapat arus listrik. Jadi walaupun tombol B ini kita tekan-tekan, maka percuma. Kenapa? Karena arus listriknya diperoleh dari relay 1, sementara relay 1-nya ini sudah terbuka. Jadi sudah tidak ada lagi aliran listrik dari sini ke sini, itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena saklar NC-nya sudah berubah, sudah terbuka dia ya. Sudah terbuka. Begitu juga untuk regu C. Perhatikan ini tombolnya ya, untuk regu C. Nah, untuk regu C ini, kalau regu A sudah ditekan, maka dia mendapat suplai tegangan tombol C ini dari sini. Ini perhatikan ya, kursor saya bergerak ke sini. Nah, ini masih tertutup ya, masih tertutup atau terhubung untuk relay ketiga ini ya. Relay ketiga masih terhubung, tapi dia dapatnya dari sini, di paralel ke relay 1 bagian NC. Sedangkan NC-nya ini tadi kan sudah terbuka. Jadi sama saja. Jadi regu C pun dia nggak mendapatkan arus listrik, karena regu B dan regu C itu disuplai tegangan dari saklar NC pada relay 1 ya. Saya ulang ya. Jadi regu B dan regu C itu disuplai tegangan dari saklar NC relay 3 dan saklar NC relay 1. Sementara saklar NC relay 1 kan sudah terbuka, sudah tidak ada lagi arus yang bisa melewati sini. Sehingga regu C juga sudah tidak bisa menombol atau menghidupkan bel pada regu C. Begitu juga pada regu B, tidak bisa lagi mendapatkan suplai tegangan untuk menghidupkan bel pada regu B. Nah, sekarang kita balik pemirsa ya. Yang duluan kalau tadi regu A, sekarang yang duluan katakanlah regu B ya. Regu B. Ini semuanya masih normal close ya, atau saklar NC-nya masih berfungsi ya. Atau dengan kata lain, 1, 2, 3, 4, 5 relay ini semuanya belum bekerja. Sekarang kita akan coba tombol regu B duluan ya. Misalnya ini rebutan ya, regu A, regu B, regu C. Ternyata yang regu B ini duluan menekan. Maka regu B itu mendapat suplai tegangan dari sini ya, ini dari positif, lalu kemudian ke saklar NC relay 1, kemudian ke tombol regu B. Saat tombol regu B ditekan, maka arus listrik ke sini, ini sini, masuk di saklar NC pada relay 4.
Nih, kemudian dia ke kumparan relay 2. Maka relay 2 bekerja. Ya, ini relay 2 bekerja. Karena relay 2 bekerja, maka saklar NC atau saklar NO pada relay 2 itu terhubung. Ya, ini ya, terhubung. Sehingga dia mendapatkan tegangan positif dari sini ya, dari sini, dari ini. Nah, ini. Dari sini. Ini ke sini, ke sini. Nah, sehingga regu B berbunyi belnya atau lampunya menyala. Nah, sekarang untuk regu A bagaimana? Apakah bisa bunyi? Kita perhatikan ya. Regu A kalau kita tombol regu A, karena dia ke sini, ini melewati relay 2. Sementara relay 2 dia sudah terbuka NC-nya. Jadi kembali lagi bahwa kalau regu B ditekan tombolnya, maka suplai tegangan ke relay 1 atau regu A itu sudah tidak ada. Karena relay 1 atau regu A itu mendapatkan suplai tegangan dari saklar NC relay kedua atau regu kedua. Sehingga percuma saja kalau A ini kita tekan-tekan, tidak bakalan bunyi karena regu B sudah memutuskan arus listrik miliknya regu A. Begitu juga untuk regu C. Kalau regu B sudah ditekan tombolnya, kita perhatikan ya. Dia mendapat suplai tegangan regu C itu dari relay ketiga. Perhatikan ya, relay ketiga. Relay ketiga ya. Dari mana itu? Ya, dari sini tadi ke sini. Ini lewat NC saklar lewat NC relay 1, kemudian ke saklar NC relay 3, kemudian masuk ke tombol regu 3, regu C, kemudian masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Nah, untuk regu C apakah bisa berjalan? Ternyata tidak bisa berjalan. Kenapa tidak bisa berjalan? Ya. Karena ini regu C itu disuplai tegangannya untuk menyalakan belnya itu dari saklar apa ini? Saklar NO ya. Saklar NO-nya ini. Itu dari sini. Ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan ya. Jadi kalau saklar C kita tekan dan saklar A kita tekan, maka C dan A itu tidak bakalan bunyi kalau regu B sudah duluan menekan. Kenapa? Silakan diperhatikan bahwa relay 2 dan relay 3 ini ternyata di paralel ya. Relay 2 dan relay 3 itu di paralel. Kemudian ini juga relay 4 dan relay 5 itu di paralel. Artinya kalau relay 2 bekerja, maka relay 3 juga bekerja gitu ya, karena di paralel. Nah, sekarang perhatikan, kalau regu B menekan duluan, maka relay 2 dan relay 3 ini bekerja. Kalau relay 2 dan relay 3 bekerja, artinya saklar NC pada relay 2 dan relay 3 ini jadi terbuka. Nah, kalau terbuka, maka tombol regu C ini tidak mendapat suplai tegangan dari saklar NC relay 2 ini ya. Ini relay 2 ya. Relay 3, sorry ya. Tidak mendapat tegangan dari saklar NC relay 3 karena relay 3 sudah NC-nya sudah terbuka ya. Ini kan listriknya dari sini nih, positif ya. Dari sini kemudian ke sini, ke sini, kemudian ke sini. Nah, kemudian melewati saklar NC relay ketiga, kemudian masuk ke tombol sini ya. Sehingga kalau regu regu B sudah duluan menekan, maka regu A dan regu C tidak dapat menyalakan belnya pada regu C dan regu A. Sekarang kita lanjutkan. Jika regu C duluan menekan,
maka regu B dan regu A ini juga tidak bakalan bisa menekan. Nah, sekarang kita urut ya, kita urut arus listriknya. Kalau regu C duluan menekan, maka relay keempat dan relay kelima ini bekerja. Karena bekerja, maka saklar NC pada relay keempat dan kelima ini akan terbuka. Ya, kalau regu C menekan duluan, saya ulang ya, maka relay keempat dan relay kelima ini bekerja. Kalau relay keempat dan relay kelima ini bekerja, maka saklar NC pada relay keempat dan relay kelima ini akan terbuka. Ya, terbuka itu artinya tidak terhubung, arus listriknya tidak terhubung, gitu ya. Nah, sekarang kita urut. Karena relay 4 dan kelima sudah terbuka NC-nya, kita contoh ya, kita mau menekan regu A. Regu A, maka kita lewat sini, ini lewat sini. Nah, ini melewati relay kelima, sementara relay kelima sudah terbuka. Maka ini regu A tidak mendapat tegangan ya, atau regu A belnya ini tidak akan mendapat tegangan dari tombol sini, karena relay saklar NC pada relay kelima ini sudah terbuka. Begitu juga regu B. Regu B pasti tidak akan nyala kalau regu C sudah menekan duluan. Buktinya apa? Ya, kita lihat bahwa regu B ini mendapat suplai tegangan itu dari sini, dari relay 1 ini ya. Dari relay 1, dari sini. Dari sini masuk saklar NC relay 1, kemudian ke tombol regu B, kemudian masuk ke relay keempat saklar NC. Nah, sementara tadi karena saklar relay keempat dan relay kelima ini miliknya regu C, maka secara otomatis saklar NC-nya juga terbuka, sehingga walaupun regu B menekan tombol ini yang ke sini nih ya, maka ini kondisinya sudah terbuka sehingga tidak bisa meneruskan tegangan ke relay 2 dan relay 3, sehingga regu B juga tidak bakalan nyala ya, tidak bakalan nyala. Nanti kalau pemirsa mau membuat bel cerdas cermat lebih dari 3 regu, nanti tinggal ditambahkan saja relaynya ini ya. Jadi nanti ada relay ke 6 dan ke 7 untuk regu D, kemudian relay ke 8 dan 9 untuk regu E, dan seterusnya ya. Jadi ini bel cerdas cermat ini bisa kita buat lebih dari 3 regu ya, 3 regu, 4 regu, sampai 6 regu, bahkan sampai berapa regu pun kita bisa buat untuk bel cerdas cermat ini ya. Jadi sekali lagi, bel cerdas cermat itu bukan bel sembarang. Kenapa bukan bel sembarang? Karena kita menggunakan sistem jembatan atau menggunakan sistem pintu ya. Pintu menggunakan pintu-pintu relay ini. Jadi walaupun regu A kalau regu A sudah menekan duluan, maka regu yang lain tidak bakalan bisa menekan tombolnya. Nanti setelah regu A melepaskan tombolnya, baru regu yang lain bisa membunyikan belnya. Tapi kan percuma, karena si dewan juri itu sudah melihat duluan siapa yang belnya bunyi dan lampunya menyala. Biasanya lampunya itu kita buat berwarna-warni untuk membedakan warna ini regu apa, warna ini regu apa gitu ya. Karena kalau kita menggunakan bel, kadang-kadang bunyi belnya itu sama nadanya antara regu A, regu B, dan regu C. Maka selain suara bel juga harus dibedakan dengan nyala lampu yang warnanya berbeda. Baik, demikian pemirsa untuk penjelasan terkait dengan cara kerja atau prinsip kerja bel cerdas cermat menggunakan relay ya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kembali lagi Anda bersama saya Mr. Mui Channel, semoga bermanfaat. Dan ini bisa diaplikasikan atau kita bisa rangkai. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kalau untuk 3 regu itu relay 12 volt dengan 2 NC itu sebanyak
Nah, dengan 2 NC dan 2 NO sebanyak 5 ya. Sebanyak 5 relay. Nanti kalau 4 regu berarti sebanyak 7 relay ya. 7 relay dan seterusnya. Itu yang pertama yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, lampu dengan beda warna. Kemudian yang ketiga, tentu bel itu sendiri. Yang keempat adalah tombol ya. Tombol ini, tombol bel. Bukan saklar ya. Karena kalau saklar itu tidak kembali. Kalau kita pencet, dia tidak kembali. Untuk kembali maka kita pencet lagi. Tapi kalau tombol ini kita tekan, kita lepas, dia kembali ya. Kita lepaskan tombolnya, kita akan kembali ya. Itu tombol, beda dengan saklar ya. Kemudian alat dan bahan yang berikutnya tentu kabel ya, kabel-kabel gitu ya. Mungkin seperti itu aja pemirsa penjelasan terkait dengan prinsip kerja atau cara kerja bel cerdas cermat menggunakan relay. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.